Engkau setia Tuhan. Kami boleh memasuki awal Oktober ini, kalau bukan karena Engkau setia kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk Engkau. Mari jemaat sama-sama katakan, Bapa kita setia. Takkan
Bapa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya di tengah zaman pandemi ini tidak mudah ya Bapa untuk mengatakan itu ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia ya Bapa. Setia kepada kami sampai saat ini ya Bapa. Kami sudah memasuki bulan ke-10 dari tahun ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa sepanjang perjalanan bersama-sama dengan Engkau. Sungguh Engkau memelihara kami ya Bapa. Tibalah saatnya ya Bapa, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, rema yang keluar dari mulut bibir lidah ya Bapa mampu mengubah kami ya Bapa. Kami yang memulai penyembahan dan pujian hari ini, kami percaya ya Bapa selesai kebaktian online ini ya Bapa, kami beda ya Bapa daripada saat kami mendengarkan pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Kita memasuki minggu pertama bulan Oktober. Dan setiap bulan kita mengambil tema untuk pengajaran firman Tuhan, kecuali untuk hamba Tuhan tamu kita bebaskan beliau untuk mengambil topik sendiri. Tapi saya mau katakan seperti sebuah rumah, seperti sebuah keluarga, maka kami menyediakan menu sehat. Mungkin kadang-kadang tidak nikmat karena sudah terbiasa, tetapi tahukah saudara, orang tua akan tahu yang lebih yang terbaik buat anak-anaknya. Bulan ini kita mengambil tema tentang tekanan, perawatan, dan komunitas. Mau atau tidak mau saudara, kita akan menghadapi situasi demi situasi, satu tidak terduga, yang kedua tidak selalu mudah. Kita sudah memasuki tahun kedua pandemi ini, puji Tuhan, kita mengalami penurunan pandemi ini dengan luar biasa. Saya percaya itu anugerah Tuhan, mari kita juga tetap prokes saudara. Kita tetap menjaga kesehatan secara pribadi, tapi kita juga bertanggung jawab untuk kesehatan bersama dengan menjalankan prokes, jaga jarak, pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan kita tidak sembarangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan orang lain. Hari ini saya mengambil topik tentang finishing is better than starting. Akhir itu lebih baik daripada awalnya. Oleh karena itu saudara, kita perlu mengingat bagian ini. Bukan langkah awal yang akan menentukan akhir hidup kita. Sekalipun langkah awal itu penting, karena ketika kita salah melangkah, kita tidak akan pernah sampai ke akhir. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, pastikan kau sudah mengawali langkah hidupmu dengan benar. Saya mau menyampaikan kebenaran ini. Sebagian besar orang Kristen, bahkan Kristen lahir baru, mereka tidak siap dalam menghadapi tekanan, tantangan, kesulitan, apalagi bicara tentang tekanan kepada iman. Banyak orang meninggalkan iman, banyak orang yang kehilangan iman hanya karena kesulitan hidup. Kita belum sampai menderita aniaya karena iman kita. Tapi saya mau katakan, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus bersiap dengan setiap situasi. Karena kalau kita melihat tanda-tanda zaman saat ini, maka itu seperti yang tertulis di Alkitab. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Bukan hanya pandemi, saya setiap hari membaca ada gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, bahkan baru-baru ini Australia, sebuah benua mengalami gempa yang mengejutkan. Saya sampai telepon kepada saudara saya yang ada di Melbourne, ya. Dan mereka mengalami gempa bumi yang sebenarnya ini sangat langka. Bagaimana bisa sebuah tempat, di tempat yang sangat jarang terjadi gempa, di situ ada gempa? Saya yakin Tuhan lagi berbicara kepada kita bahwa waktunya semakin mendekat. Sekalipun kita tidak tahu kapan, timingnya, tapi tanda-tandanya sedang dinyatakan. Mari kita membangun iman kita saudara. Kita merawat iman kita, kita setia sampai garis akhir. Minggu lalu saudara, saya pas sedang ikut ibadah King's Kids, ibadah anak sekolah minggu kita. Ada satu ayat yang disampaikan yang menjadi ayat hafalan. Di situ dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, ternyata teguran dan nasihat itu merupakan isi hati Tuhan kepada kita.
Mari jangan menolak ketika engkau merasa tertegur oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat yang disampaikan. Karena seringkali kami para pembicara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kalau itu menjadi teguran atau sebuah nasihat, bukankah itu isi hati Tuhan buat kita? Oleh karena itu saudara, kita perlu punya komunitas yang sehat. Dalam perjalanan iman, itu seperti sebuah pertandingan. Kita butuh pelatih, kita butuh supporter. Pelatih adalah orang yang tahu kelemahan kita dan bisa menolong kita untuk memperbaikinya. Sedangkan supporter adalah orang-orang yang memberi semangat. Orang-orang memberi dorongan. Ketika kita lemah, supporter, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Para supporter ini adalah orang-orang yang mengasihi kita tanpa syarat. Orang-orang yang mengasihi kita di saat kita lagi sulit sekalipun. Orang-orang yang tetap ada bersama kita. Amsal berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Itulah sahabat, tidak cuma pada waktu saudara senang, saudara sukses, mereka mengasihi saudara. Tapi di waktu saudara gagal, di waktu saudara tidak berdaya, bangkrut, mereka tetap ada. Itu namanya sahabat. Minimal saya dan istri saya dan gereja ini menjadi sahabat bagi saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kepada kebenaran-kebenaran Allah, supaya isi hati Tuhan yang sedang dinyatakannya itu bisa kita nikmati. Ya. Mari kita buka ayat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Ini adalah ayat tema kita, ayat khotbah kita di hari ini, tema khotbah hari ini, saudara. Di situ dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Perhatikan ayat ini. Ternyata akhir kita ditentukan oleh sikap hati kita, saudara. Karena akhir suatu hal dihubungkan dengan panjang sabar. Untuk kita bisa mengakhiri dengan baik, saudara, kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Tadi dikatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Di ayat ini dikatakan panjang sabar dibandingkan dengan tinggi hati. Lawan dari panjang sabar di hati ini adalah tinggi hati, sombong, angkuh, tidak mau dibimbing, tidak mau dinasehati, tidak mau menerima tuntunan arahan. Kenapa saudara saya katakan seperti ini? Karena sebagai anak Tuhan, kita ditumbuhkan satu dalam keluarga rohani, karena kita disebut anak-anak Allah, ada pengasuhan, perawatan, pembimbingan. Ada orang tua rohani, ada kakak rohani yang lebih senior yang menolong kita. Tapi juga seringkali digambarkan seperti sebuah penggembalaan, karena kita adalah dombanya. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa sebuah komunitas rohani, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa penggembalaan rohani. Oleh karena itu dari awal gereja ini berdiri, kita membangun cell group, kelompok kecil. Kalau saudara belum ikut cell group, ikut saudara. Ya, kemarin ada satu jemaat kita menikah. Wow, saya terharu, saudara. Kenapa? Komselnya, anggota komsel yang satu komunitas cell group, mereka cuti kerja hari itu hanya untuk bisa hadir karena memang pemberkatan nikahnya siang hari. Di waktu seperti ini semua harus serba diatur, pakai prokes, waktunya juga harus tepat. Dengan sangat mereka rela cuti, mengorbankan waktunya. Itu komunitas, saudara. Itu komunitas yang akan membuat kita juga diterima apa adanya. Waktu kita gagal, mereka tidak menghakimi kita. Oke, kita lanjut. Tadi dikatakan panjang sabar, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ada kata lebih baik, ini bicara tentang pilihan. Saudara, pilihan yang lebih baik akan menentukan hidup yang lebih baik dan akhir yang lebih baik. Akhir yang kuat. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan pilihanmu hari ini benar. Kita tidak salah pilih. Kenapa? Banyak orang mengawalinya dengan baik, sungguh-sungguh cinta Tuhan, tetapi mereka tidak mengakhirinya dengan baik. Nanti kita akan belajar tokoh-tokoh yang mengawali dengan baik tapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Tentu untuk mengakhiri dengan baik maka perlu langkah awal yang baik, saudara. Kalau kita sudah salah memilih jalan dari awal, maka kita tidak akan pernah mengakhiri kemanapun, gak pernah sampai selesai. Kita hanya mengembara.
Saudara yang dikasihi Tuhan tadi, awal itu penting. Tapi lebih penting akhirnya. Nah, saya mau katakan, awal hidup kita harus dimulai dari Yesus, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Saudara, engkau bisa berbuat amal, bisa baik, bisa sempurna. Tapi tanpa Yesus, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan. Tidak ada nama lain yang bisa membuat kita selamat. Karena surga sudah menetapkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Oleh karena itu saudara, mari kita mengawali dari Yesus dan juga mengakhirinya dengan Yesus. Kenapa saudara saya katakan engkau terus beriman kepada Yesus seumur hidupmu? Karena di 1 ayat 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahukah saudara, yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati kelak adalah Yesus, Isa Al-Masih. Tidak bisa dipungkiri. Orang-orang yang percaya Tuhan itu Esa, mereka akan tahu yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati adalah Yesus, Isa Al-Masih. Kenapa saudara? Karena dialah satu-satunya yang ditetapkan oleh surga. Kalau Yesus cuma sekedar malaikat, ada Mikail, ada Gabriel, malaikat yang terkenal, yang disebut secara khusus. Belum lagi begitu banyak malaikat. Ya, ada puluhan ribu malaikat di surga. Ada serafim, ada kerubim. Tapi kenapa cuma Yesus? Ada nabi-nabi yang luar biasa. Kalau sudah membaca Nabi Musa, bisa membelah Laut Merah, membawa 3 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan penyertaan yang begitu ajaib. Ada Elia yang pribadi yang diangkat hidup-hidup, ada Henok. Kenapa bukan mereka? Karena mereka manusia. Kenapa bukan malaikat? Karena malaikat tidak punya hak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nabi tidak punya hak. Hanya Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya, yang berhak mengadili orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu saudara, mari kita bermula dari Yesus dan berakhir dari Yesus. Namun dalam perjalanan itu, di antara awal dan akhir, ada satu nama yang namanya proses. Ini yang sangat penting, saudara. Perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir, itu di dalamnya ada proses iman, ada proses perjalanan rohani yang perlu kita waspadai supaya bukan sekedar kita mengawali dengan baik, tapi kita mengakhirinya dengan baik. Saudara, saya akan membawa kepada 3 tokoh, ya, 3S, saya sebut 3S supaya mudah mengingatnya. Ya, 3S. Yang pertama adalah Simson, saudara. Yang pertama adalah Simson. 3S ini yang pertama adalah Simson. Saudara, Simson itu tokoh yang luar biasa sebenarnya. Dia ditakdirkan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang Israel pada waktu itu, bagi umat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 5. Nanti sudah bisa langsung mulai baca ayat 13. Pada waktu Manoah dan istrinya dijumpai malaikat, maka malaikat Tuhan itu menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Dikatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, Simson ditetapkan Tuhan bahkan sejak dari kandungan, dari perut mamanya menjadi nazir Allah. Apa itu nazir? Orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Orang yang dikhususkan Tuhan sendiri untuk menggenapi rencananya melakukan pekerjaan yang besar. Yaitu untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Seumur hidupnya Tuhan mentakdirkan Simson sebenarnya dari awal sampai akhir dia menjadi nazir Allah bahkan sejak dari kandungan ibunya. Tapi apa yang dilakukan Simson, saudara? Kalau saudara membaca, memang pada awalnya dia pergi ke Timna melihat seorang perempuan Filistin dan dia minta kepada bapaknya, tolong lamarkan itu, saya mau jadikan dia sebagai istriku. Tidak disebut Simson berdosa, karena di cerita itu dikatakan bahwa memang Simson
harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Ya. Memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, saudara. Memang Simson harus lakukan itu. Nikah gak seiman, nasir Allah, nabinya Tuhan. Tapi memang itu harus dilakukan. Supaya dengan cara itu dia mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Kita tahu Simson buat teka-teki. Main tebak-tebakan, dan akhirnya Simson bikin kekacauan di Timna. Tapi di kisah ini, Simson melakukan sebuah kesalahan ketika dia sedang ke Timna. Di tengah jalan ada bangkai singa yang udah jadi kerangka. Ada sarang lebah di situ dan ada madu. Simson mengambil madu, memakan madu itu dari bangkai singa. Ini najis di saat itu. Nasir Allah, tapi makan yang najis. Nabinya Tuhan, tapi makan sesuatu yang haram. Mengkonsumsi yang tidak kudus. Di sini letak kelemahan Simson. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang seperti Simson ini punya ciri salah satunya. Tahu ketika Simson makan madu, dia rasa enak, dia kasih ke papa mamanya. Di situ tidak disebutkan bahwa Simson tidak memberitahukan dari mana asal madu itu. Karena dari kecil, dari kandungan, dari bayi, dari anak-anak sampai remaja sampai gede mau menikah. Orang tuanya ngomong, Simson kamu nasir Allah, jangan sembarangan makan yang najis ya. Nah Simson tahu, tapi dia diam. Dia tidak memperhatikan nasihat orang tuanya. Saya beri catatan di sini. Orang-orang yang tidak terbuka menerima bimbingan dan nasihat saleh, mereka akan hancur sekalipun memiliki tujuan yang besar. Saudara, Simson tidak bercerita pada orang tuanya yang sekaligus mentor rohaninya. Seandainya dia cerita, Pak, Ma, ada madu enak loh. Itu tadi ada singa, mati, sudah jadi bangkai, tapi ada madu, saya ambil enak banget. Mungkin Simson akan ditegur, Simson, kamu nasir loh. Gak boleh bertobat, tapi Simson diam. Dan akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Karena memang dia dengan sengaja melakukannya. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, itu mengerikan akibatnya. Saudara. Di Gaza, kemudian dia menghampiri perempuan sundal. Bayangkan saudara, perempuan sundal itu kalau bahasa sekarang pelacur. Main ke lokalisasi. Nasir Allah. Hari ini ada banyak pendeta sekalipun melakukan hal seperti ini. Walaupun tentu tidak terbuka, saudara. Nanti tahu-tahu ada skandalnya. Banyak pelayan Tuhan lakukan ini. Nanti tahu-tahu skandalnya terbuka. Melakukan persundalan, perzinahan. Memang dia harus masuk ke daerah musuh. Tapi bukan berarti dia bisa kompromi dengan dosa. Dia main dengan perempuan sundal di Gaza, daerah musuh. Dia udah menikah. Pada zaman itu bahkan poligami masih diizinkan. Tapi saya mau katakan saudara, Simson dengan sengaja melakukan dosa. Ketika dari pertama dia tidak selesaikan dirinya, dosanya ketika mengkonsumsi yang najis, maka dengan dosa yang bertingkat yang lebih besar. Lalu dia jatuh cinta dan terpikat dengan Delila. Ini benar-benar sembrono. Yang pertama memang untuk cari gara-gara, tapi yang selanjutnya enggak ada. Simson jatuh cinta lagi dengan perempuan Filistin dan terpikat. Dan ini bukan dari Tuhan. Dia terus bermain dengan dosa, dengan Delila dia main tebak-tebakan, dia main. Ketika Delila tanya, apa rahasia kekuatanmu? Simson awalnya tidak memberitahu, tapi dia bohong. Mau bohong demi tujuan baik ya tetap bohong. Apalagi membohongi istri. Delila itu istrinya Simson. Dia membohongi istri. Seberapa banyak orang membohongi istrinya terus-menerus. Ya, saya percaya di Arauna tidak ada yang suka bohong kepada istrinya. Karena mereka mengasihi pasangannya. Dan apa yang terjadi ketika dengan Delila? Saudara, ketika kita terus bermain dengan dosa, pada satu titik tidak ada jalan putar ke arah pertobatan. Sampai sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Kalau saudara membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Ketika kesekian kalinya dan akhirnya Simson memberitahu, ini rambutku enggak pernah dipotong karena di sini kekuatanku. Delila udah dapat kelemahan Simson. Dia gunting rambutnya Simson.
Dan dikatakan di ayat 20 tadi, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Perhatikan yang saya kasih garis tebal, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ketika pengurapan itu datang, saudara, kita bisa tahu. Ketika pengurapan itu hadir, seperti misalnya saya di pelayanan, bisa rasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ketika hadir bisa rasa. Tapi ketika pengurapan itu meninggalkan seseorang, belum tentu orang itu merasakannya. Dia masih rasa diurapi sampai ketika ikatan itu sudah terlalu kuat, dia tidak mampu lagi melepaskannya karena Tuhan sudah meninggalkannya. Itu yang terjadi dengan Simson, dan kita tahu Simson dibutakan matanya, diikat tangannya, disuruh kerja paksa. Dan pada akhir hidupnya, untung Tuhan beri kesempatan sekali lagi Simson bisa bertobat, dan kemudian dia mati bersama musuhnya. Tapi kan sayang, saudara, Tuhan tidak mentakdirkan Simson untuk mati begitu. Yang kedua adalah Saul. Saul awalnya adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus, diurapi Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel 9 ayat 17, saudara, maka kita akan menemukan tentang Saul. Saul seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan sendiri. Karena di 1 Samuel 9 ayat 17, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan, yang bicara Tuhan, saudara, kepada Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Tuhan tunjuk Saul. Orang yang minderan ditunjuk bahkan ketika diurapi, dicari, dia lagi sembunyi karena orangnya pemalu. Diangkat Tuhan sedemikian rupa, tapi perjalanan Saul kita tahu, di tengah perjalanannya 2 kali dia tidak taat. Saudara, ketidaktaatan itu disamakan dengan dosa pemberontakan, dosa sihir, dosa bertenung. Zaman itu orang melakukan sihir tenung dilempari batu sampai mati. Mari kita perhatikan di akhir-akhir hidup Saul ini. Di 1 Samuel 16 ayat 14, dari orang yang diurapi Tuhan, diurapi dengan urapan minyak yang luar biasa sampai Saul dipenuhi Roh Kudus. Di 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, bayangkan orang diurapi Tuhan, tapi kemudian roh Tuhan yang mengurapi Saul, mengangkat Saul menjadi raja, mundur daripada Saul. Renungkan ini. Masihkah roh Tuhan bersama kita saat ini? Karena kita mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Atau sekarang roh Tuhan telah mundur, yang datang adalah roh jahat. Saul depresi, stres, sehingga setiap kali dia harus dihibur. Pakai petikan harpanya Daud. Ketika Daud main harpa, orang diurapi Tuhan. Roh jahat itu mundur daripada Saul. Saudara, Saul mengalami depresi. Salah satu tanda ketidakhadiran Tuhan adalah kita penuh dengan depresi. Kalau engkau saat ini sedang depresi, mari koreksi diri. Tuhan, apa yang terjadi dengan diriku? Apakah kau telah mundur dariku? Mari kita seperti Daud yang satu kali di tengah kejatuhannya, dan dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tersungkur. Dia berkata, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Saudara, di Mazmur 51, Daud menulis tulisan Mazmurnya sendiri ketika Nabi Nathan datang menghampiri Daud setelah dia jatuh dengan Batsheba. Ditulis sendiri, Daud bikin pengakuan dan dia berseru, Tuhan, perbaharui batinku, jangan ambil rohmu. Apakah buat saudara, roh Tuhan itu lebih penting dari semuanya? Sehingga ketika engkau sedang merasa kehilangan pengurapan, kehilangan hadirat Tuhan, kau berteriak, Tuhan, tolong saya Tuhan.
Kembalikan rohmu, pengurapanmu Tuhan, aku butuh Engkau lebih dari yang lain. Atau saudara merasa aman-aman saja? Banyak orang merasa aman di tengah mereka sebenarnya tidak aman. Saudara. Mereka merasa tenang-tenang saja ketika hadirat Tuhan tidak ada. Tidak ada firman rema yang menuntun, menyegarkan. Buat mereka yang penting materinya sudah cukup, amanlah hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau merasa roh Tuhan telah undur dari hidupmu, mari berseru seperti kepada Daud. Seperti Daud berseru kepada Tuhan. Tokoh yang ketiga tadi ada Simson. Yang pertama S yang pertama Simson, yang S yang kedua Saul. S yang ketiga si Yudas Iskariot. Itu intermezzo ya saudara. Tokoh yang ketiga adalah Yudas Iskariot. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat tentang Yudas. Satu kali Yesus berdoa semalam suntuk kepada Allahnya. Untuk apa? Dia butuh 12 rasul. 12 orang yang dimuridkan dan siap diutus. Karena rasul itu artinya utusan. Mari kita perhatikan di Lukas pasal 6. Di ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ini disebutnya rasul. Ada Petrus, ada Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain sebagainya. Dan di ayat 16 dikatakan Yudas, anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Apakah kita akan kemudian jadi pengkhianatnya Tuhan? Karena kita lebih cinta uang seperti Yudas. Saudara, Yudas, Tuhan secara khusus berdoa semalam suntuk untuk memilih 12 rasul. Mungkinkah Tuhan salah pilih? Ada yang berkata begini, Pak, kan Yudas dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Siapa bilang, saudara? Satu kali Yesus berkata begini, memang anak manusia harus diserahkan. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Lebih baik baginya dia tidak pernah dilahirkan ke dunia. Jadi Yudas tidak ditetapkan untuk berdosa, saudara. Tuhan tidak pernah memilih saudara dan saya dan kemudian oh ya memang dia dipilih untuk tidak selamat, nanti binasa di tengah jalan. Saudara, jangan-jangan pandang Tuhan sebagai Tuhan yang sekejam itu, saudara. Saya mau katakan, Tuhan dari pertama memilih kita, memilih anak-anaknya, memilih hamba-hambanya untuk kuat sampai akhirnya, saudara. Tapi Yudas berujung dengan kebinasaan karena dia tidak bertobat. Dia malah bunuh diri. Dia menghukum dirinya. Orang bertobat itu tidak menghukum diri, saudara. Orang bertobat berbalik kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya untuk memperbarui hidupnya. Kalau engkau merasa engkau betul perlu bertobatan, datang kepada Tuhan. Bila perlu datang kepada gembalamu, datang kepada pembina selmu. Tolong saya jatuh, saya gagal, saya lemah, saya butuh dituntun. Saudara yang dikasih Tuhan, Yudas mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Seorang rasul, utusan Tuhan. Dan kemudian dia hidup dalam pilihan yang salah. Tadi saya katakan ada awal, ada proses, di tengah, akhir. Awal dan akhir ada proses. Proses ini yang perlu kita pelajari. Proses ini yang saya sebut sebagai maintenance. Katakan maintenance. Ketika kita punya mobil, agar mobil itu bisa berfungsi lebih lama, bisa bertahan sebagai yang kita pikirkan dan maksudkan, maka ada perlu perawatan, servis berkala, ganti oli, ganti spare part yang perlu diganti, memang udah waktunya agar mobil kita bisa maksimal. Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya mobil udah hampir 9 tahun. Sampai hari ini mobil saya setiap kali saya naik, aduh bersyukur banget karena masih mulus mesinnya. Kalau body peot ya kita di kota susah untuk mulus body. Tapi mesin, kenapa bisa seperti itu? Karena saya dari dulu kalau punya kendaraan saya akan terus bawa ke perawatan secara berkala sesuai dengan petunjuk pabrik. Ganti oli, ada yang berkata, aduh itu kamu pasti ditipu bengkel. Enggak, pabrik lebih tahu. Karena saya kependan betul, saudara. Mobil saya mau naik ke Malino, enggak ada pernah gangguan. Mesinnya tetap oke, tetap prima mau kemanapun. Masih menolong saya pergi kemanapun.
Nah, maintenance ini saya sebut sebagai latihan ibadah. Mari kita bacanya di 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B. Di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Katakan latih. Saudara, ketika kita berlatih itu bukan sekedar belajar. Belajar ngisi pengetahuan. Berlatih itu melatih kemampuan, belajar meningkatkan kemampuan, itu berlatih. Kalau belajar cuma sampai di otak. Banyak orang belajar teologi tapi tidak berlatih teologi. Sehingga mereka hanya sibuk dengan otaknya, kepala yang semakin besar, tapi imannya tidak semakin kuat. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, tentang ibadah, semua yang bergerak pasti perlu perawatan berkala untuk memelihara keberlangsungannya. Tadi ada kata ibadah. Saudara, ibadah kalau kita ingat, paling kita hanya berpikir ibadah itu kita pergi ke gereja, kita pergi ke cell group, atau kita ke persekutuan doa, itu ibadah. Di ayat ibadah, di ayat ini dipakai kata yang artinya kesalehan. Apa itu saleh? Menurut kamu, saleh itu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Itu saleh, saudara. Makanya sering saya tulis di renungan, saya gembar-gemborkan, mari kita hidup saleh. Bukan sekedar beragama, saudara. Orang bisa beragama Kristen, belum tentu imannya Kristen. Karena ketika menyelesaikan persoalan hidupnya, dia pakai cara duniawi. Saya mau katakan kita perlu jadi orang yang saleh, katakan saleh. Saudara, dalam bahasa aslinya pun, saleh itu dipakai kata yang artinya perbuatan-perbuatan atau hidup yang saleh. Kesalehan itu bicara tentang perbuatan-perbuatan atau hidup yang saleh. Bukan penyembahan seremonial. Saudara, waktu saudara lagi ibadah tadi mengangkat tangannya, oh haleluya, puji Tuhan, saudara kolekte, saudara dengar firman Tuhan, pergi ke gereja atau di ibadah online saudara duduk, itu baru seremonial, penyembahan seremonial. Tapi penyembahan rohani yang sesungguhnya, hidup yang saleh. Di sepanjang waktu bukan hidup yang salah, saudara. Jangan kau bangga ketika kau merasa hidup salah dan kau tetap baik-baik saja. Yang Tuhan mau kita saleh, katakan saleh. Saleh tadi dikatakan suci dan beriman. Apakah engkau suci dan beriman? Tadi dikatakan latihlah dirimu beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kata latihan ini muncullah kata gimnastik, gimnasium, karena memang dipakai kata Yunani gymnazo. Ya, saudara, ngapain kak? Pergi ke gym. Ngapain? Latihan kak. Olahraga. Di gym kita akan lebih sehat karena kita dilatih. Ya demikianlah pula saudara. Kita perlu pergi ke gym rohani. Kita berlatih. Kita melatih iman kita. Saudara, ketika kita berlatih, saya sedang mengarah pada bagian terakhir. Ketika kita berlatih, sebenarnya kita sedang mengusahakan sebuah keberlangsungan. Itulah yang namanya proses. Engkau berlatih. Tidak pernah menyerah, bahkan ketika engkau gagal, engkau bangun lagi, itu namanya berlatih. Saudara, kita belum sempurna, tapi orang yang berlatih, mereka akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Kita lemah, tapi Tuhan kita kuat, Dia sanggup mengangkat kita kembali. Bahkan kau yang merasa gagal, engkau sedang jatuh. Ya. Tuhan mau suatu kali kelak kita berakhir dengan kuat, berakhir dengan baik. Tadi dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan di akhir ibadah ini, rawat iman, rajin servis rohanimu secara berkala, dan gunakan hidupmu secara hati-hati. Amin. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana finishing is better than starting. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Tuhan mau kita mencapai langkah akhir dengan baik, finishing well, finishing strong. Kita mengakhiri hidup dengan baik, tapi juga di dalam iman yang teguh. Nah, salah satu yang akan memelihara iman kita adalah ketika kita mengingat korban Kristus. Sesaat lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara, mari silakan dibagikan kepada anggota keluargamu, baik papa, ayah, suami yang menjadi imamnya,
atau ibu atau istri mama yang jadi imamnya, atau anak-anak yang lebih bertumbuh. Mari ambil roti dan cawan yang sudah disiapkan untuk bahan perjamuan dan silakan dibagikan, saudara. Silakan dibagikan. Dan sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita berdoa dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengakui bahwa roti dan anggur yang kami gunakan ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami kalau ada di batin kami hati yang tidak mengampuni, hati yang tidak percaya. Tuhan, sucikan. Kami mau mengalami anugerah demi anugerah. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan dan ingatkan kami supaya kami memiliki hati yang penuh kasih, mau mengampuni orang yang menyakiti dan melukai kami. Berkati perjamuan kudus pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama kami. Kau hadir bersama kami. Di dalam nama Yesus, kami akan melakukan perjamuan kudus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah saudara, roti yang kita pecahkan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau engkau percaya, katakan amin dan kita makan bersama-sama. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dosa kami sudah dihapus. Di atas kayu salib Kau pikul semuanya, kutuk kesengsaraan kami, sakit penyakit kami, penderitaan kami, kebinasan kami sudah dibayar Yesus, dipikul Yesus. Kami menerima dengan iman bahwa Yesus telah memikulnya bagi kami. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, tadi dikatakan bahwa perjamuan kudus sedang mengingat dan memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang kedua kali. Percayakah saudara, cawan yang kita minum ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus, menyucikan dan memeteraikan kita? Kalau engkau percaya, katakan amin, dan sesudah itu kita akan meminumnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu kami sudah ditebus. Kami milik Yesus. Kami sudah disucikan, dosa kami sudah dihapuskan. Kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Tuntun kami terus ke jalan yang benar. Untuk kami bisa mencapai garis akhir dengan iman, dengan kuat. Kami finishing well, kami finishing strong. Satu kali kelak, ketika Engkau menjemput kami, Engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Biar kami terus memelihara iman kami Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, mari Tuhan kiranya Engkau menolong. Saudara, kalau Engkau ada yang sakit, kalau Engkau ada yang membutuhkan jalan keluar, taruh tangan-Mu di dada, saya mau berdoa untuk Tuhan menolong-Mu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sedang ditaruh di dada masing-masing.
Mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus sehingga tidak ada lagi yang kena virus, tidak ada lagi yang kena pandemi. Kami juga berdoa kalau ada yang kena jantung, asma, stroke, kanker. Pagi ini Tuhan, biar kuasa kesembuhan itu terjadi. Dalam nama Yesus Engkau sembuh. Dalam nama Yesus Engkau sembuh. Sembuh, sembuh. Untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan dan jalan keluar, Tuhan buka mata rohani mereka seperti Engkau membuka mata bujang Elisa. Sehingga dia bisa melihat betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan. Mereka bisa menemukan hikmat Tuhan. Mereka menemukan kuasa Tuhan untuk menjalani kehidupan, menghadapi tantangan dan mengakhirinya dengan sukses. Berkati Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan terobosan finansial supaya bisa menyelesaikan kewajibannya, hutang, tagihan. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan, usaha, toko mereka. Berkati juga setiap pernikahan Tuhan. Pulihkan hati para pasangan. Biar anggur yang manis tercurah. Di akhir ibadah ini kami juga terus bersyafaat buat kota dan bangsa kami. Tuhan, terima kasih karena begitu banyak pemulihan dan kesembuhan terjadi. Biar pandemi ini segera berlalu dari bangsa ini. Jauhkan juga dari bencana dan bahaya. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak badai karena fenomena cuaca. Ada gempa bumi di sana sini. Tuhan Yesus, kami minta tolong supaya tidak ada bencana yang menghancurkan. Biar angin itu bertiup justru membawa kebaikan bagi kami. Kalau tak ada goncangan gempa itu tidak merusak, tapi justru memunculkan mineral-mineral yang baru. Berkati pemerintah kami. Tolong Tuhan, mulai dari presiden sampai seluruh jajaran yang paling bawah. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kekuatan. Berikan hikmat-Mu seperti Kau memberi hikmat kepada Yusuf. Supaya bangsa ini bisa menghadapi dan melewati pandemi ini dengan kuat. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pagi ini. Biar berkat-Mu tercurah bagi umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.